Something that said, take a look at what happened. Mantan Presiden Amerika Serikat yang juga calon presiden dari Partai Republik Donald Trump ditembak saat tengah berkampanye di kota Butler, negara bagian Pennsylvania, Sabtu 13 Juli 2024 waktu setempat. Kendati terluka tembak, Trump dilaporkan selamat dalam upaya pembunuhan ini. Upaya pembunuhan terhadap presiden ataupun calon presiden AS ini bukan pertama kalinya terjadi di negeri Paman Sam. Tercatat ada sejumlah upaya pembunuhan, di mana 4 diantaranya menewaskan presiden AS. Siapa saja mereka dan seperti apa peristiwa tersebut bisa terjadi? Sejak Amerika Serikat mendapatkan kemerdekaannya sekitar 2,5 abad lalu, sebanyak 45 tokoh telah menjabat sebagai presiden AS. 4 dari 45 tokoh tersebut diketahui dibunuh saat sedang mengemban tugas negara. Pertama ialah Presiden ke-16 AS, Abraham Lincoln. Ia dibunuh pada 14 April 1865 saat Perang Saudara Amerika hampir berakhir. Lincoln ditembak saat menyaksikan pertunjukan bersama istrinya, Mary Todd Lincoln, di Washington DC. Setelah koma 8 jam, ia akhirnya meninggal. Pembunuhnya adalah John Wilkes Booth, seorang aktor teater sekaligus penentang kuat penghapusan perbudakan di Amerika Serikat yang diperjuangkan Abraham Lincoln. Selanjutnya, Presiden AS ke-20, James A. Garfield, tewas ditembak pada 2 Juli 1881, atau kurang dari 4 bulan setelah dilantik menjadi presiden. Presiden James A. Garfield ditembak seorang pelaku bernama Gue Theo di stasiun dalam perjalanannya menuju Universitas Williams untuk memberikan pidato. Gue Theo disebut-sebut menembak Presiden James karena utang politik. Gue Theo menyimpan dendam pribadi karena gagal menjadi konsul AS di Perancis. Kemudian ada peristiwa penembakan yang menewaskan Presiden AS ke-25 William McKinley. Ia ditembak 6 September 1901 oleh seorang anarkis Polandia Amerika bernama Leon Kuznetsov yang berkerumun bersama orang-orang dalam acara Temple of Music di New York. Leon mengaku sudah tugasnya membunuh William McKinley yang ia sebut sebagai simbol penindasan dan ketidakadilan di AS. Terakhir ialah penembakan yang menewaskan Presiden AS ke-35 John F. Kennedy. Ia ditembak 22 November 1963 oleh Lee Harvey Oswald, seorang mantan marinir Amerika Serikat. Meski ditetapkan sebagai pelaku tunggal, banyak pihak tak mempercayainya hingga muncul beragam teori konspirasi mengenai kematian John F. Kennedy. Rentetan upaya pembunuhan ini pula yang kemudian membuat Amerika Serikat membentuk Secret Service atau Dinas Rahasia yang bertugas untuk menjaga keamanan dan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden AS. Meski demikian, upaya pembunuhan masih terus berlangsung. Tidak hanya terhadap Presiden AS, tapi juga terhadap para capres, seperti peristiwa Donald Trump yang baru saja terjadi. Tak hanya presiden yang tengah menjabat, upaya pembunuhan juga pernah diarahkan pada sejumlah calon presiden AS sebelum Trump. Bahkan pernah menimpa Presiden Theodore Roosevelt pada 14 Oktober 1912, yang saat itu tengah berkampanye untuk mendapatkan kembali jabatannya. Ia ditembak dalam perjalanan ke sebuah pidato di Milwaukee. Meski terkena tembakan, Roosevelt berhasil selamat atas peristiwa itu. Namun saat itu ia gagal terpilih kembali sebagai presiden. Selanjutnya, insiden yang menimpa Robert F. Kennedy, saudara Presiden John F. Kennedy pada 5 Juni 1968 yang mencalonkan diri untuk calon presiden dari Partai Demokrat. Ia tewas ditembak di Hotel Ambassador Los Angeles, negara bagian California. Kemudian ada juga George Wallace yang ditembak pada 15 Mei 1972 saat berkampanye untuk calon presiden dari Partai Demokrat. Wallace ditembak 4 kali di pusat perbelanjaan di Laurel, negara bagian Maryland. Meski berhasil selamat, ia lumpuh seumur hidup. Percobaan pembunuhan juga pernah dialami oleh Presiden AS ke-44 Barack Obama, yang saat itu masih berstatus sebagai capres dari Partai Demokrat. Peristiwa itu rencananya akan dilakukan pada 28 Oktober 2008 di Denver, Colorado, saat Obama secara resmi menerima nominasi Demokrat untuk maju di Pilpres AS. Rencana penembakan tersebut terbongkar polisi lalu lintas lokal dalam sebuah patroli rutin. 4 orang, termasuk seorang perempuan, ditahan. Data dari Congressional Research Service menyebutkan, dari 45 orang yang menjabat sebagai presiden, 13 atau sekitar 29% pernah menjadi sasaran atau percobaan pembunuhan. Bahkan, 7 dari 9 presiden terakhir menjadi sasaran penyerangan atau upaya pembunuhan. Angka yang mencengangkan, apalagi untuk ukuran salah satu negara yang paling disebut demokratis seperti Amerika Serikat. Kalau menurut Sobat Kompas bagaimana? Mengapa insiden penembakan terhadap politisi AS terus terjadi? Mungkinkah Secret Service kebobolan? Tulis di kolom komentar ya. Take a look at what happened.